Nah, ada yang bertanya teman-teman, apakah paru-paru pada perokok berat itu bisa dibersihkan gitu ya, atau bisa didetoksifikasi atau detox gitu ya teman-teman. Nah, jadi memang paru-paru ini membutuhkan waktu ya untuk bisa membersihkan dirinya sendiri teman-teman. Jadi sangat canggih tubuh kita ini bisa melakukan auto cleaning gitu ya, alias membersihkan tubuhnya sendiri. Jadi secara alami memang tubuh kita akan memiliki fungsi untuk menyembuhkan atau melakukan regenerasi dari sel-sel paru yang tadinya sudah terkontaminasi, sudah terkena rokok, polusi, hingga akhirnya jadi kinclong atau jadi baru lagi teman-teman. Cuma ini butuh waktu biasanya. Jadi yang pertama, seringkali pada tahap pertama ya, fase pertama itu membutuhkan waktu sekitar 2 minggu sampai 3 bulan teman-teman. Nah di fase pertama inilah sel-sel paru kita setelah kita berhenti merokok ya selama 2 minggu sampai 3 bulan tadi akan mulai membersihkan dirinya sendiri atau kita sebut sebagai self cleaning. Nah selanjutnya nanti paru-paru ini sel-selnya akan mulai bersih, mulai timbul sel-sel baru ya teman-teman yang fungsinya lebih baik, yang memungkinkan kita untuk berkurang, memungkinkan kita untuk mengalami gejala yang lebih sedikit. Tapi masih ada teman-teman, jadi tidak hilang sama sekali. Nah, hilang sama sekalinya itu biasanya membutuhkan waktu sekitar lebih dari setahun ya teman-teman ya, atau kita kenal dengan fase kedua. Nah, pada fase kedua ini, saat lebih dari setahun kita berhenti rokok, sama sekali nggak ada gitu teman-teman ya, dan juga kita tidak menjadi perokok pasif ya pastinya ya. Jadi setelah kita tidak menghirup asap rokok baik dari kita sendiri atau dari orang lain, maka paru-paru kita akan mulai kembali ke fungsi normalnya, alias gejala-gejala yang ada berupa sesak atau batuk akan jauh berkurang teman-teman, bahkan hampir tidak ada ya, sehingga kita akan merasa sangat nyaman, napasnya plong, nggak ada batuk, dan juga pastinya kemana-mana mau aktivitas apapun kita akan tetap merasa lega. Teman-teman, selanjutnya bagaimana sih cara membersihkan paru-paru kita? Nah, yang pertama ada cara yang disebut sebagai terapi tanpa obat gitu ya. Dan yang kedua ada terapi yang menggunakan obat teman-teman. Yang kita bagi menjadi dua itu ya, biar simpel. Yang pertama atau terapi tanpa obat, itu biasanya kita lakukan dengan menjaga aktivitas fisik gitu ya. Biasanya teman-teman akan kita sarankan untuk berolahraga, khususnya yang jenisnya itu lebih ke arah kardiorespirasi ya, atau yang merangsang supaya nafas kita itu lebih aktif gitu teman-teman. Contoh seperti berlari ya, jogging atau jalan cepat di taman itu sangat kita sarankan. Dan pasti kita harus melakukan ini di tempat yang udaranya bersih ya teman-teman, bukan di tempat yang polusi atau kualitas udaranya sangat buruk. Nah, saat kita berolahraga atau saat kita melakukan aktivitas fisik, maka kantong paru-paru atau kita kenal dengan alveolus tadi ya, yang sudah kita jelaskan sebelumnya, itu akan terbuka teman-teman. Dia akan lebih besar ya, membran yang disebut sebagai membran alveolus tadi, sehingga kapasitas kita untuk menukarkan oksigen dengan karbon dioksida atau udara yang kotor tadi akan semakin besar, sehingga udara kotor akan lebih mudah untuk keluar dari tubuh kita dan udara bersih berupa oksigen akan lebih mudah masuk ke dalam tubuh kita. Nah, itulah yang kita sebut sebagai membran kantong paru-paru atau alveolus. Nah, selanjutnya teman-teman, terapi bukan obat ya yang bisa dilakukan adalah dengan meminum air hangat ya, itu juga dikatakan bisa membantu ya teman-teman kalau lagi sesek, lagi mungkin batuk ya, tenggorokan nggak enak gitu, dadanya kayak nggak nyaman gitu ya. Nah, bisa teman-teman gunakan air ya yang hangat teman-teman, bukan air yang dingin. Itu bisa diminum, air putih saja. Teman-teman bisa minum sekitar 8 gelas per hari, pastinya pelan-pelan minumnya ya supaya nggak tersedak. Dan nanti teman-teman bisa rasakan efeknya, biasanya mukosa atau dinding dari saluran nafas yang menebal akibat infeksi tadi atau ada radang biasanya akan lebih perbaikan ya teman-teman, rasanya akan lebih nyaman setelah kita minum air hangat ini. Nah, selanjutnya pastinya teman-teman harus juga memakan makanan yang juga sehat ya, yang memiliki sifat anti radang. Biasanya makanan-makanan alami ini banyak sekali ya di dalam keseharian kita yang bisa kita konsumsi teman-teman untuk mengurangi peradangan atau rasa tidak nyaman ya pada paru atau infeksi paru atau penyakit paru-paru basah atau apapun itu namanya. Yang dianjurkan biasanya adalah makanan-makanan yang mengandung antioksidan yang kita kenal teman-teman. Yang pertama itu biasanya ada bayam ya, itu bagus sekali untuk bisa nantinya mengurangi peradangan dan membersihkan paru-paru kita ya dari radang-radang yang menyiksa. Selanjutnya yang kedua adalah buah beri teman-teman, yang kita kenal ada strawberry, ada blueberry ya, dan pastinya juga buah-buahan yang mengandung antioksidan tinggi itu biasanya yang warna hijau atau warna oranye ya. Dan yang terakhir pastinya juga konsumsi kacang-kacangan, itu juga nyata baik ya, banyak sekali anti radangnya yang bisa membantu teman-teman nih supaya
zat-zat radang yang ada di dalam paru-paru kita yang kotor, yang tadi sudah mungkin tercemar rokok atau polusi ya, itu bisa segera kinclong lagi teman-teman, atau segera bersih kembali. Selanjutnya teman-teman, untuk terapi yang obat ya, biasanya kita di klinik juga akan memberikan obat-obatan tertentu ya untuk melegakan paru-paru teman-teman yang bermasalah. Biasanya itu yang pertama kita berikan terapi uap, teman-teman sering mendengar ya, atau mungkin ada keluarganya yang pernah diuap. Biasanya kita akan menggunakan alat teman-teman yang kita masukkan obat ya di dalamnya itu, atau kalau tidak obat bisa juga cairan ya, biasanya cairan NaCl aja namanya teman-teman. Itu adalah cairan alami ya yang memang ada secara fisiologis di dalam tubuh kita. Nah itu kita masukkan ke sana sehingga nantinya akan menjadi uap ya, dengan alat yang inhalasi ini akan berubah dari partikel air menjadi partikel udara. Nah nanti udara atau uap ini akan dimasukkan lewat sungkupnya, ada kayak semacam ini ya teman-teman ya, untuk di mulut dan di hidung itu ya kita pasang, sehingga udara yang masuk dan teman-teman akan disuruh untuk menghirup napas dalam-dalam. Nah nantinya uap yang hangat ini akan masuk ke dalam paru-paru kita dan akan mengurangi peradangan yang ada di sana, sehingga teman-teman akan pastinya merasa nyaman. Nah, kemudian terapi obat yang kedua, teman-teman, itu adalah terapi untuk mengencerkan dahak ya. Seringkali kan kalau adanya peradangan paru-paru itu banyak sekret, banyak lendir ya, atau dahak yang ada di dinding dari jaringan paru ya, yang disebut dengan bronkus, atau mungkin ada di pipa yang atas ya, kadang-kadang ada sampai tenggorokan juga. Nah, itu bisa kita encerkan dengan pemberian obat yang seringkali bisa kita berikan dalam bentuk tablet, sirup, atau kita berikan dalam bentuk infus ya, teman-teman, yang fungsinya itu untuk mengencerkan dahak, atau istilah medisnya mukolitik. Itu akan kita berikan sehingga bisa berkurang lendirnya dan teman-teman bisa mengeluarkannya dengan sangat mudah ya. Dahak itu tidak lagi susah keluarnya, sehingga akhirnya teman-teman bisa merasa nyaman. Ya, teman-teman kata dokter semuanya, kita udah saksikan tadi ya, gimana sih paru-paru ini kalau terganggu gimana, kemudian gimana ngobatinnya, tadi sudah dibahas semuanya. Teman-teman bisa simak di Kata Dokter, dan saya Dr. Jeff, spesialis penyakit dalam, pamit undur diri.